Mau punya bonsai? Tanam aja dulu, tanpa tapi, tanpa nanti. Oke? Oke nggak? Oke, ketemu lagi dengan Bagas di channel bonsai kita. Hari ini teman-teman, saya akan menemani teman-teman untuk membahas tentang pupuk. Nah, pupuk-pupuk bonsai ini juga sebelumnya juga sudah beberapa video yang saya bikin ya. Tentang B1 waktu sudah saya bahas. Mungkin untuk teman-teman yang belum mengetahui, setelah video ini bisa teman-teman cek lagi video-video kita sebelumnya karena sudah ada beberapa video yang membahas tentang pupuk-pupuk bonsai. Nah, cuman hari ini teman-teman saya akan sedikit mengulas pupuk bonsai. Ini ada Dekastar, ini juga Dekastar, ini B1 dan ini ada NPK Mutiara. Nah, untuk teman-teman yang belum mengetahui tentang pupuk bonsai, sangat disarankan untuk menyimak video ini dari awal sampai dengan akhir karena kita akan membahas tentang pupuk bonsai. Oke, jadi teman-teman, saya pikir ini pembahasan tentang pupuk ini hal yang penting karena untuk menjaga kesehatan dari setiap bonsai ataupun pohon bibit yang kita miliki ya. Jadi ini saya akan mulai dari ini dulu nih, dari B1. Nah, B1 ini juga sebelumnya sudah saya bikin videonya. Mungkin teman-teman setelah video ini bisa dicek lagi video tentang B1 ya. Jadi B1 ini merupakan vitamin. Vitamin terhadap pohon yang kita miliki. Jadi kalau saya biasanya menggunakan B1 ini pasca saya melakukan proses pindah media atau repotting. Jadi kalau kita habis pindah media dari ini ya, dari polybag misalnya kita pindah ke pot, atau dari pot yang besar kita pindah ke pot yang kecil, ini saya siram pakai B1. Nah, fungsinya apa? Jadi vitamin B1 ini untuk meredakan atau meminimalisir stres dari pohon bonsai kita miliki. Karena kalau kita habis repotting itu kan biasanya kita melakukan proses potong akar ya, atau pecah batang dan lain sebagainya, maka ini sangat disarankan untuk menyiram B1 biar stresnya nggak terlalu berlebih. Walaupun pasca kita repotting itu pasti kita teduhkan, dan lebih baik kalau disiram pakai B1 ini. Maka untuk teman-teman di rumah ini saya sangat menyarankan untuk memiliki B1 ini karena B1 ini dapat meredakan stres dari pohon yang kita miliki. Dan pada video sebelumnya yang membahas tentang B1 ini teman-teman, itu sebetulnya sudah saya bahas juga masalah takaran dan cara menggunakannya. Nah, ini sangat mudah digunakan, ini cukup dikocor pada media tanam yang kita miliki. Cuman ini juga ada takarannya ya, karena ini terlalu panas untuk tanaman. Jadi jangan sampai teman-teman salah dalam memberikan takaran vitamin B1 ini di airnya. Jadi kan ini dicampur di air bersih ya. Habis itu kita campurkan ini dan kita siram di media tanam. Nah, untuk takarannya ini disarankan 3 liter air dicampur dengan 1 tutup botol ini teman-teman. Nah, jadi tutup botol ini dituang ya, ini kan tutupnya lagi, dituang sampai dia penuh, dicampur dengan air sebanyak 3 liter. Cuman dari pelajaran yang pernah saya alami, ini lebih baik airnya yang lebih daripada pupuknya yang lebih ya. Jadi kalau kebanyakan pupuk itu juga nggak bagus. Nah, kita sebelumnya juga sudah ada video yang membahas tentang pohon yang mati karena kelebihan dosis vitamin dan pupuk. Nah, mungkin setelah video ini juga bisa teman-teman cek lagi video-video kita sebelumnya, mungkin ada informasi yang bermanfaat. Jadi untuk teman-teman pemula jangan terlalu banyak dalam memberikan dosis pupuk, karena itu juga bahaya nih untuk tanaman yang kita miliki ya. Dia bukannya malah subur, dia malah mati. Karena dulu saya juga pernah mengalami hal seperti itu. Nah, kemudian ini saya punya dua pupuk, ini Dekastar, ini juga Dekastar. Nah, cuman ini ada bedanya, nanti bakal saya zoom ya kameranya biar lebih dekat apa sih ini yang membedakan antara dua pupuk ini. Oke, jadi teman-teman, ini yang di sebelah kiri saya ini Dekastar ya, sama-sama Dekastar kanan dan kiri ini. Nah, yang di sebelah kiri ini Dekastar Oscomot 17, 11, 10. Nah, sedangkan yang ini sama Dekastar Oscomot 13, 13, 13. Nah, ini adalah Dekastar 17, ini ya, ini Dekastar 17, cuman ini 100 mg. Ini Dekastar yang paling kecil yang saya tahu, ini 100 mg. Nah, yang ini Dekastar 13 13 13 ini 500 gram. Nah, ini bakal kita bahas juga
apa sih sebenarnya Dekastar 13 dan Dekastar 17. Nah oke, jadi tadi di pertama kita sudah membahas masalah B1, kita bakal masuk ke Dekastar. Nah Dekastar ini termasuk pupuk yang kita tabur di media tanam teman-teman. Jadi biasanya kalau teman-teman sudah mengikuti konten bonsai kita dari awal sampai dengan hari ini, ketika habis program akar ataupun habis ganti media, saya selalu menaburkan Dekastar 13-13 ini pada media tanam yang saya miliki ya. Jadi di pinggir-pinggir akar itu saya kasih Dekastar. Nah Dekastar ini merupakan pupuk yang slow release. Jadi dia ini bisa diberikan pada bonsai per 3 bulan sekali. Ya jadi ini pupuknya slow release, dia nggak terlalu cepat mecah. Jadi pupuk ini ketika media tanam kita ini sudah mulai kekurangan zat hara, baru dia memecahkan pupuknya, karena ini kan padat nih. Jadi dari padat nih dia ngeliat nih situasi tanah ini gimana. Kalau di tempat yang kita tabur ini sudah kurang nitrogennya, dia akan mecah untuk bagian nitrogen. Kalau fosfornya dia sudah mulai kurang, dia akan bakal mecah. K-nya itu kan kalium. Jadi ini sebenarnya sama dengan NPK. Ini 13 ini, N ini kan nitrogen, N ini 13, fosfor ini 13, K-nya ini 13, K ini kalium. Jadi itu adalah 3 bagian yang sangat dibutuhkan oleh tanaman ya. Jadi ada nitrogen, P itu fosfor, K itu kalium. Nah ini komposisinya 13-13, artinya unsur-unsur itu seimbang. Nah dengan yang ini bedanya, ini lebih tinggi ya, N-nya lebih tinggi karena NPK. N ini 17 ini nitrogennya, fosfor yang 11 dan kaliumnya 10, artinya lebih besar di nitrogennya. Nah ini adalah yang diperlukan juga oleh tanaman nih. Jadi untuk teman-teman ini sebenarnya ada bedanya yang spesifik. Mungkin untuk masalah beda yang spesifik itu bakal saya bahas di konten berikutnya. Saya hari ini hanya memperkenalkan teman-teman dulu tentang pupuk ya. Kalau pupuk yang kita gunakan ini ada 4 jenis. Dan yang terakhir ini ada namanya NPK Mutiara. Ini banyak dijual di kios-kios tanaman. Cuman untuk bonsai saya sangat menyarankan menggunakan 2 pupuk ini. Ya. 2 pupuk ini Dekastar 17-11 dengan Dekastar 13-13. Oke, nah untuk yang terakhir teman-teman, ini ada pupuk NPK Mutiara namanya ya. Nah ini sama sebetulnya dengan Dekastar, karena Dekastar juga kandungannya pun NPK. Begitupun dengan ini nih NPK. Cuman yang membedakan antara Dekastar ini dengan NPK Mutiara ini, kalau Dekastar ini dia sifatnya slow release ya, karena ini bisa diberikan per 3 bulan sekali terhadap tanaman. Kadang-kadang juga waktu saya bongkar medianya lebih dari 3 bulan tuh masih ada Dekastar ini ya. Dan kalau untuk NPK Mutiara ini sangat cepat. Dia proses peluburan pada tanahnya. Nah, ini juga sedikit keras nih teman-teman. Jadi di konten kita sebelumnya yang ngebahas tentang kematian pohon, itu salah satunya penyebabnya dari NPK Mutiara ini. Waktu itu saya kelebihan dosis dalam memberikan NPK Mutiara ini sehingga pohonnya panas dan dia mati. Nah jadi untuk teman-teman semua, ini adalah beberapa komponen dasar pemupukan yang harus dilakukan terhadap bonsai ya. Ini pun nggak jadi permasalahan. Ini pun saya masih menggunakannya sebagai pupuk harian. Jadi ini saya berikan pupuk NPK Mutiara ini sekitar 2 minggu sekali. Cuman komposisinya sangat sedikit, hanya 3-4 butir saja di setiap potnya, karena terlalu panas. Jadi untuk teman-teman yang menggunakan NPK Mutiara ini jangan terlalu banyak memberikan, karena dapat bikin pohon kita panas dan mati ya. Jadi untuk lebih detail bisa teman-teman cek lagi di konten kita sebelumnya, karena di konten kita itu sudah membahas detail tentang NPK Mutiara dan proses mati pohon yang saya miliki. Jadi itu harapannya dapat menjadi informasi dan tambahan-tambahan masukan untuk teman-teman yang baru saja memulai bonsai. Untuk takaran-takaran mungkin nanti juga bakal saya bikin video khususnya teman-teman di konten berikutnya tentang Dekastar B1 dan ini ya, kita akan bikin lagi video lanjutannya.
dan update-update lainnya tentang bonsai tentunya, karena bonsai kita ini memberikan informasi tentang bonsai. Dan untuk teman-teman yang baru saja menemukan channel bonsai kita ini, apabila teman-teman merasa channel bonsai kita ini ada manfaatnya untuk teman-teman, silahkan di subscribe dan diinformasikan pada teman-teman yang lain. Serta bila teman-teman suka terhadap penyampaian dan informasi yang kita berikan, silahkan di like ya. Oke, mungkin ini dulu informasi yang saya sampaikan kepada teman-teman terkait dengan pupuk dan vitamin bonsai. Nanti kita akan bahas lagi lebih dalam di video berikutnya. Mudah-mudahan pohon kita di rumah tumbuh dengan subur. Salam satu hobi, salam bonsai.